Halo pendengar, di tengah pandemi seperti ini, apapun jenis pekerjaan rasanya sangatlah berharga. Karena banyak pula saudara kita di luar sana yang terkena PHK dan sulit mendapatkan pekerjaan kembali. Namun, apapun jenis pekerjaan itu, pastilah mempunyai cerita suka dan duka. Seperti profesi yang satu ini, ojek online, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ojol. Senang rasanya jadi mereka, selalu bertemu orang baru dengan segala perbedaan watak dan cerita baru setiap harinya. Terkait cerita mistis, beberapa driver ojol pun pernah mengalami kejadian mistis yang tak pernah mereka duga. Selain cerita driver ojol dengan Cindy yang sempat viral, berikut saya akan menceritakan beberapa kisah mistis driver ojol lainnya yang menurut saya bisa bikin kita merinding. Cerita pertama adalah kisah seorang driver ojol di daerah Semarang. Driver tersebut bernama Aris. Malam itu, Aris tengah bertugas seperti biasa, mengantar penumpang atau sesekali mengambil orderan makanan. Saat itu, malam belum terlalu larut. Handphone Aris pun bergetar, tanda ada orderan masuk. Kali ini, orderan makanan yang masuk. Tanpa pikir panjang dan tidak mau menolak rezeki, Aris pun mengambil orderan tersebut. Sebelum menuju ke lokasi pemesan, motor Aris pun dipacu ke salah satu resto ternama. Malam itu, antrian di resto yang dituju lumayan agak ramai. Aris pun menunggu pesanan sambil sesekali melihat handphonenya. Tak ada tanda-tanda yang aneh malam itu. Semua berjalan normal seperti biasa. Pesanan Aris pun selesai. Aris bersiap meluncur ke lokasi si pemesan. Sebelum berangkat, Aris melihat rute perjalanan ke lokasi si pemesan. Ternyata tidak terlalu jauh. Motor dihidupkan dan Aris pun meluncur ke lokasi si pemesan. Aris memacu motornya dengan kecepatan sedang sambil menikmati angin malam yang berhembus pelan, namun cukup menusuk tulang. Jalan demi jalan dilalui Aris sesuai dengan rute yang ditujukan peta pada handphone yang menempel di area kemudi motornya. Aspal jalan mulus dan perumahan di kanan kiri jalan melengkapi tenangnya malam itu. Sampai di suatu tempat, motor Aris pun mogok. Mesin motor mati mendadak tanpa ada gejala sebelumnya. Padahal mesin motor itu terasa baik-baik saja. Tak ada tanda-tanda mesinnya rusak. Namun, bukan hanya motor mogok saja yang mengejutkan Aris. Setelah Aris melihat sekitar lokasi, Aris dibuat semakin terkejut. Ternyata, dia sudah sampai di tengah kebun. Seluas mata memandang, hanya pohon-pohon besar yang Aris lihat. Dan suasana di sana sangatlah gelap. Berbeda dari penglihatan Aris sebelumnya, yang memperlihatkan suasana jalanan terang dengan banyak rumah di sekitarnya. Namun kini, semua berubah. Tak ada sedikit pun jalan untuk motor atau jalan setapak bekas orang lalu lalang. Benar-benar hanya semak-semak dan pohon besar di sana. Lantas, bagaimana motor Aris bisa di tengah kebun? Itulah yang masih menjadi misteri hingga saat ini.
Karena panik dan kebingungan, lantas Aris mencari sumber cahaya dan melihat ada kumpulan cahaya rumah yang tak begitu jauh dari lokasi kejadian. Aris pun langsung berlari kencang ke arah perumahan warga. Aris sempat melompati tembok pagar perumahan tersebut. Warga dibuat kaget oleh kehadiran Aris yang tiba-tiba muncul dari arah tembok pagar. Sambil masih terengah-engah, Aris meminta tolong kepada warga. Warga lantas menanyakan kenapa Aris melompati pagar dan kenapa seperti orang ketakutan. Aris pun menceritakan kejadian yang ia alami barusan dan meminta tolong kepada warga untuk menemaninya mengambil motor yang ia tinggalkan di area kebun tadi. Menurut beberapa warga sekitar, memang daerah kebun tersebut terkenal angker dan seram. Maka dari itu, mereka tak terlalu heran dengan apa yang dialami Aris tadi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah selalu fokus dan jangan kosongkan pikiran dimanapun kita berada. Karena pikiran yang kosong tentu akan memudahkan makhluk halus mempengaruhi pikiran kita. Lain halnya dengan Aris. Cerita berikut adalah pengalaman dari seorang driver ojol yang mengantar penumpang goib. Begini ceritanya. Namanya Nurian. Dia seorang driver ojol yang sering beroperasi di daerah Bintaro. Malam itu lewat tengah malam. Mungkin sekitar jam 12:30 malam. Rian mendapatkan orderan mengantarkan penumpang. Sang penumpang adalah seorang wanita. Dan yang bikin merinding adalah titik penjemputan penumpang tersebut dari daerah pemakaman Bintaro. Dan titik tujuannya pun daerah pemakaman Tanah Kusir. Karena tak ada tanda-tanda yang aneh, maka Rian pun memberanikan diri mengambil orderan tersebut. Sampai di titik penjemputan, Rian melihat seorang wanita parubaya yang berdiri menunggu Rian datang. Rian pun bertanya nama dan tujuan si wanita tersebut. Ternyata memang cocok dengan orderan yang ada di aplikasi handphonenya. Rian pun memberikan helm ke wanita tersebut. Si wanita itu pun memakai helm dan menaiki motor Rian. Karena merasa penumpangnya sudah naik ke atas motor, Rian pun memacu motornya ke tujuan yang sudah ditentukan. Sepanjang perjalanan, tak ada omongan dengan sang penumpang. Namun, mendekati lokasi tujuan, Rian pun mulai bertanya ke si wanita tersebut. "Bu, mau turun di mana? Mau berhenti di mana?" Namun, tak kunjung ada jawaban dari si penumpang. Hanya sunyi sepi jalanan yang terdengar. Merasa ada yang aneh dengan penumpangnya, Rian pun memberhentikan motornya dan menepi sejenak. Dia tengok ke bagian jok penumpang. Ternyata si wanita penumpang tadi sudah tidak ada. Dan helm yang tadi dia kasih ke penumpang pun hilang. Rian cuma bisa kebingungan dan terus mencari kemana perginya penumpang tersebut. Masih penasaran dengan sang penumpang, Rian pun kembali ke arah jalan tadi. Namun, Rian tetap tidak menemukan sang penumpang. Rian berusaha berpikir positif. Mungkin penumpangnya terjatuh di jalan. Tapi, penumpang tersebut tidak ditemukan sepanjang jalan yang sudah dilalui Rian sebelumnya. Saking penasarannya dengan sang penumpang,
Rian pun berusaha menanyakan kepada pemilik warung dan orang lainnya di pinggir jalan. Apakah orang-orang tersebut melihat si penumpang? Namun, jawaban sebagian orang yang ditanya adalah, "Nggak lihat bang, kayaknya tadi abang jalannya sendirian deh, nggak boncengan." Rian pun langsung merinding mendapat jawaban seperti itu. Saking penasarannya, Rian langsung berjalan menuju ke lokasi penjemputan awal. Ternyata Rian menemukan helmnya ada di atas trotoar. Seperti tidak ada yang pakai. Padahal sudah sangat jelas Rian memberikan helm ke penumpang tersebut. Sampai saat ini, cerita Rian pun bikin penasaran. Kenapa ada orderan aneh seperti itu? Dan yang bikin anehnya lagi adalah, tidak lama setelah kejadian, ada notifikasi pembayaran masuk di handphone Rian. Rupanya, itu adalah bayaran sesuai tarif si penumpang tadi. Itu tadi beberapa cerita mistis dari driver ojol yang menurut saya cukup bikin merinding. Mungkin di antara kalian adalah seorang driver ojol dan juga punya cerita mistis lainnya. Bisa berbagi cerita mistisnya di kolom komentar atau di email kami. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Ingat, jangan tidur sendirian.